Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Soy Channel dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran di dalam setiap aktivitasnya. Baiklah, kali ini saya sudah kedatangan tamu Mulyadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik juga. Nah, Mulyadi ini salah satu teman satu kampus saya, tapi beda jurusan ya. Kalau saya anak-anak yang ganteng, dia itu agak usil-usil dikit, usil-usilnya tapi dalam pemikiran. Nah, dia itu adalah anak filsafat, bisa kita panggil filosof lah mungkin ya. Itu anak itu lah. Oke lah, spesifiknya anak filsafat. Gitu. Nah, oke, ada beberapa yang akan kita bahas, tapi sebelumnya gimana puasa? Aman ya? Udah beberapa hari ini puasa Aman. Kita sekarang lagi masuk di bulan puasa, yang mana puasa itu adalah salah satu dari ibadah. Ya. Nah, ibadah itu sendiri kadang-kadang kita bisa mendapatkan ibadah, ada yang bisa kita logiskan, tapi ada juga yang tidak logis. Tapi kalau secara mungkin kita melihat dari segi filsafat, itu semuanya akan logis pada akhirnya. Nah, ini mungkin salah satu yang hal pertanyaan, ibadah dalam pandangan filsafat itu sendiri itu gimana? Jadi gini, jangan dibahas ibadah dalam pandangan filsafat. Tapi lebih tepatnya kalau dalam pandangan filsafat itu kan filsafat dibagi lagi banyak filsafat. Filsafat Islam lah ya. Khususnya filsafat Islam, pemikir-pemikir Islam itu. Nah, kalau kita melihat secara spesifik, ibadah itu adalah bukti pengabdian seseorang kepada yang menciptakan dia, biar eksis bahasanya gitu kan, yang menciptakan dia, atau yang dinamakan dengan konteks ketuhanan, atau Tuhan itu sendiri yang menciptakan dia. Karena nggak ada zat yang paling besar di dunia ini selain zat Tuhan itu sendiri. Nah, dalam konteks ibadah, perlu kita tekankan, ibadah itu menurut saya sendiri ada ibadah secara fikih. Ada yang disebut ibadah fikih itu kayak misalkan sholat, yang ada syariatnya. Ada syariatnya lah. Maksudnya kayak wudhu segala macam itu kan termasuk salah satu puasa sekarang. Gitu. Puasa iya, tapi puasa itu ada penjelasan lebih lanjutnya. Ibaratnya puasa itu kan ibadah yang langsung hubungannya dengan Tuhan. Pribadi manusia dengan Tuhan. Iya, walaupun tetap ada syariatnya, sahurnya, bukanya, tapi secara puasanya, secara lebih dalam ya, itu memang pribadi ya, ibadahnya pribadi dengan Tuhan gitu. Ibadahnya itu iya betul, beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan hal-hal yang bisa ditampakkan. Nah, puasa coba ente nih nampakin puasa, ente pengen berbuka, berarti ente nggak puasa gitu kan. Tapi ketika ente berpuasa ya nggak tampak, orang pun tahu anda itu puasa gitu. Sama aja. Nah, yang membuktikan sekarang ini kayak misalkan konteks yang ada nggak beda orang puasa yang nggak puasa, nggak ada bedanya, sama aja. Malah sama-sama lemes loh, dua ini sama-sama lemes. Coba perhatiin deh orang nggak puasa. Ada kadang-kadang yang puasa dia tetap tegar, ada apa itu kan banyak juga. Nah, itu bisa kita lihat ibadah-ibadah secara konteks secara umumnya. Itu bisa, orang pun juga udah tahu itu kan ibadah. Nah, dalam konteks ibadah lagi ada konteks yang pemikir-pemikir muslim, kayak misalkan Mutahari sendiri ya. Yang gimana tuh? Mutahari bahwa ibadah itu adalah sumber kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di mana ibadah itu sendiri bisa jadi kamu ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu harus juga gak cuma ibadah doang, tapi disuruh mendekatkan diri kepada makhluk sosial. Anda itu makhluk sosial. Ketika Anda itu melepaskan diri makhluk sosial, kadang-kadang kan ibadah itu ditolak oleh Tuhan. Tuhan mengatakan seperti itu. Karena belum tercapainya kayak misalkan karena Anda nggak baik dengan manusia, ya Anda belum berhasil meminta maaf kepada manusia, setiap manusia. Berarti walaupun ibadah kepada Tuhan itu hubungannya sama Tuhan, tapi balik lagi ke manusia gitu ya. Makanya bersosial. Makanya kalau pahami Mutahari itu, yang saya pahami sendiri ya, yang saya pahami, Mutahari itu melihat
misalnya pengetahuan itu dari Tuhannya langsung, kemudian dari manusia. Iya. Bukan dari manusia tapi ke Tuhan. Tapi dari Tuhan dulu baru ke manusia gitu langsung. Dia ke atas terus baru ke bawah. Iya, ke atas dulu baru ke bawah. Jadi hubungan dengan Tuhan dulu nih, baru tuh dengan manusia. Hablum minallah dulu, baru hablum minannas. Dan hablum minal alam itu biasanya sekaligus dengan manusianya. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini aku mau tanya nih, ibadah itu kan ibaratnya kadang-kadang itu kita merasa disuruh-suruh gitu, ditekan. Jadi nggak ada kebebasan dari manusia. Nah, kemudian apakah antara kebebasan itu kan pernah kita dengar juga bahwa manusia itu memiliki kebebasan, gitu kan? Tetapi ketika dia disuruh ibadah oleh Tuhan, itu dia merasa tidak bebas. Gimana nih? Oke, kita berpikir sendiri aja deh kalau begitu kan. Maksudnya saya mencoba membuat orang-orang para pemirsa Soul Channel ini mengajak untuk berpikir. Dalam artian ibadah itu sendiri, tentu ya manusia itu nggak ada di dunia ini, nggak ada bebas secara mutlak. Pasti dibatasi oleh materi-materi yang ada. Ya, karena berhubungan dengan manusia sendiri gitu. Keberadaannya pun terbatas gitu kan. Nggak kayak kita udah terlepas dari dunia ini, udah kan itu benar-benar bebas kita. Makanya ada kebebasan yang bersifat sosial aja, nggak kita selalu jauh kan. Sosial, ada kebebasan yang bersifat spiritual. Nah itu kebebasan yang bersifat hakiki. Jadi ketika bebas itu yang diartikan, tentu Tuhan ketika membatasi diri manusia itu, misalkan kamu puasa ini kan dibatasi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi ada hikmah di balik itu sendiri. Kalau kita pengen tahu, setelah Anda berpuasa apa yang Anda rasakan? Nah itu kalau Anda puasanya tulus ya, itu kembali ke ikhlas. Makanya kita nggak tahu ya apa setelah kita puasa kita tuh ngapain, dapat apa gitu. Apa hal yang kita dapatkan di akhir kan kadang-kadang kita bingung karena mungkin diri kita yang belum siap sebenarnya. Iya, karena kita berpuasa itu karena dikekang oleh majikan ibaratnya. Majikan mengekang pembantunya itu buat distribusi segala macam. Bisa juga karena lingkungan juga, wah yang lain puasa masa saya enggak, gitu kan berarti kan dia bukan dari dirinya, tapi dari luar hadirnya itu bukan dari dalam diri saya benar-benar mau puasa karena Tuhan gitu. Tapi karena wah lagi puasa saya malu dong gitu kan dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya, bisa bilang gitu. Nah, dalam pandangan Iqbal sendiri itu ibadah itu sendiri merupakan naluri seseorang. Naluri dari artian ketika kamu beribadah ya betul-betul karena kamu itu ingin mencapai kesempurnaan diri kamu sendiri. Jadi ibadah itu memang kayak personal masing-masing loh. Anda beda mazhab pun di situ Anda disuruh ibadah juga. Jadi semua apapun agama Anda gitu kan, semua apapun agama Anda itu pasti disuruh ibadah. Tapi yang beragama ini kan makanya saya tekankan yang beragama. Beda dengan konteksnya orang yang tidak beragama. Ateis dia juga beragama. Ateis tapi beragama. Gimana? Beragama dalam konteks dia masih mempercayai Tuhan. Tapi dia menjelaskan Tuhan di situ. Makanya kita pahami dulu. Nah, pertanyaan gini deh. Ada orang bertanya, misalkan ini kan belum kan? Orang bertanya, orang yang bertuhan sudah tentu beragama belum? Belum. Atau orang yang beragama sudah tentu bertuhan belum? Bisa jadi sebaliknya belum juga. Beda pertanyaan kan? Ya. Nah, untuk bertuhan, setan pun bertuhan dan segala makhluk di dunia ini bertuhan semuanya. Coba contohin, kalau setan nggak punya Tuhan, kan perdebatan setan dengan Tuhan gimana coba? Ngapain kamu menciptakan manusia lagi? Setan pun udah tahu bahwa yang ciptaan dia itu Tuhan, tapi dia tidak menjalankan yang disyariatkan. Agama itu bisa jadikan dikatakan sebagai syariat bukan sih? Kalau seperti itu. Makanya ATS itu perlu ditekankan lagi. Undang-undangnya gitu loh. Kalau agama itu undang-undang gitu, bisa nggak dikatakan seperti itu? Enggak lah. Agama itu betul-betul apa? Kan ada kita itu kadang-kadang disuruh mengenal Tuhan dulu baru mengenal agama. Yeah. Kadang-kadang juga kita disuruh mengenal agama dulu. Bagaimana kita agama itu ada? Bisa umpama nih. Kita kan agama sekarang kita itu agama warisan. Kalau seumpama yang tadi sebenarnya yang harusnya itu kan kita mengenal Tuhan dulu baru agama. Nah sementara kita awalnya itu karena warisan
karena warisan itu otomatis saya diwarisin Islam oleh sama ya, saya diwarisin Islam oleh orang tua saya, otomatis saya mengenal Islamnya dulu nih sebelum Tuhan. Beda kayak seumpama kayak Nabi Ibrahim dulu, dia akan mencari, benar-benar mencari kan, mencari ini Tuhan bukan sih, ini Tuhan bukan sih, dan seterusnya. Beda kayak kita. Nah, apakah itu maksudnya dengan cara seperti itu pun bisa? Maksudnya kita nggak langsung kita bertuhan dulu baru cari agama yang benar mana sebenarnya? Karena kita yang notabene kan Islamnya warisan dari orang tua kita gitu kan. Dan pastinya tentunya kita tahu Islam, saya Islam, tapi kadang-kadang saya belum tahu di Tuhan yang mana, Tuhannya siapa gitu. Bukannya kalau udah tahu Islam ya Tuhannya itu ya kalau kamu pengen ini secara logis ya. Maksudnya kalau kita kan baru dicekoki ini Islami, di Islam ada namanya Tuhannya Allah, udah. Tapi kan kita belum tahu siapa gitu kan. Gitu loh. Nah, dalam kita pas lagi bocah gitu. Iya. Maksudnya oke pas kita pas kecil itu kan bukan hanya sekedar lu itu kan beragama Islam karena orang tuamu beragama Islam, bukan gitu. Tapi lu beragama karena kamu disuruh ngaji. Kan kamu pernah ngaji kan, disuruh pasti kalau orang tuanya itu Islam, pasti anak itu disuruh ngaji. Kalau udah dipukul kan, itu otomatis apa? Yang kita ambil hikmahnya di situ. Kita disuruh untuk mencari bukan? Ngapain ngaji gitu? Nah, ngapain? Kalau nggak ngapain kita ngaji kalau nggak kita mencari? Ngapain sholat itu jadinya ya? Makanya sampai kapanpun manusia itu jangan sampai dia itu berhenti dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena dalam konteks ilmu pengetahuan sendiri, di situ bagus banget dalam konteks keilmuan itu sendiri, nggak ada mazhab dan nggak ada agama. Dalam konteks keilmuan universal secara keseluruhan. Makanya ketika Anda belajar, ketika Asoy belajar di manapun itu bebas. Karena dalam konteks ilmu pengetahuan itu nggak dibatasi oleh apapun. Makanya yang orang salah pahamin sekarang, kayak misalkan dia belajar di tempat orang yang satu mazhab, satu agama, satu agama, satu Islam, tapi beda mazhab, di situ dikotomi dengan kesesatan. Iya. Kadang-kadang itu maksudnya jadi cuma ngelihat dalam satu sisi doang ya, satu sudut pandang gitu. Nggak ngelihat dari sudut pandang ini tuh ada apa, sudut pandang atas ada apa, sudut pandang kiri ada apa, sudut belakang ada apa. Gitu. Ketika kita universal yang seperti yang dijelaskan tadi kan semuanya bisa terlihat. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Makanya kita tekankan dulu dalam mencari ilmu pengetahuan itu adalah mencari itu sendiri adalah untuk mencapai kesempurnaan kita sendiri. Karena bagaimanapun saya lupa hadisnya ya yang mengatakan, ada hadis yang memang populer juga menurut ilmu lah, walaupun kening di sini segala macam. Tapi aku nggak mau ke situnya karena udah familiar lah. Ada pokoknya konteks-konteks yang memang yang luar biasa menurut saya. Kita itu dimanapun kamu berada, ya udah. Kalau kamu belajar di tempat orang yang memang kamu yakini kamu di situ belajar ilmu pengetahuan, berarti kamu hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Dan kamu pasti, aku yakin seseorang itu pasti akan mencari kebenaran dirinya sendiri dan kebenaran tentang agamanya sendiri, kebenaran tentang mazhabnya sendiri. Apapun itu akan dipertahankan oleh dirinya sendiri. Tapi gimana terus kalau ada pertanyaan terus kalau gitu? Apa gunanya guru kalau sopan dengan dirinya sendiri tidak bisa mencari? Lah, nah guru pada sanad itu penting banget kan dalam kita sendiri lah, di agama kita khususnya ya. Sanad itu benar-benar tersambung nggak sampai Rasulullah, itu kan penting. Nah terus kalau tadi yang dikatakan bahwa tadi dengan dirinya sendiri saja bisa menemukan, apa gunanya ini semua? Nah itu maksud menemukan itu, kamu nggak kayak menemukan cinta kamu terhadap perempuan itu, bukan itu, tapi itu butuh perantara hati. Nah sama juga guru itu perantara untuk kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Kita bisa sendiri, dalam artian kita harus dibantu oleh guru-guru kita. Sendirinya itu berarti dia mendapatkan di dianya, tapi tetap perantaranya dari. Mas misalnya nih, kita kalau misalnya ada guru nih, ente bisa bahasa Arab dari dulunya. Mungkin kalau lahir ente itu bisa bahasa Arab. Kalau semua ibarat guru semua itu kan ya, kita guru berbicara pun kan ada, walaupun nggak secara langsung ya, lingkungan itu guru-guru kita semua nih. Tanpa adanya mereka, cuma kita lahir otomatis sama tanpa adanya orang di sekeliling dan kita sendirian di situ, apa yang bisa kita lakukan tanpa mereka mengajarkan bahasa,
tanpa mereka mengajarkan bagaimana cara makan. Itu kan emang dari kecil kita udah sebenarnya itu udah diberikan guru secara alami di lingkungan kita. Secara alam. Iya. Maka kadang-kadang kan ada orang juga itu alam itu dapat mengajari Anda dari kebisikan-bisikan duniawi. Iya. Serius loh. Makanya kontek-kontek filsafat itu sendiri, termasuk berpikir itu sendiri, karena duduk di alam materi. Kalau nggak ada alam, ngapain dipikirin lagi? Ya nggak ada, ngapain dipikir gitu kan? Makanya aku melihat dari segi keilmuannya Imam Al-Ghazali. Jadi dia itu duduk di tepi kolam ikan aja udah dapat inspirasi di situ. Karena percikan-percikan air itu kan dapat mengolah pikiran kita masing-masing. Iya. Itu kayak biar nggak kaku gitu. Makanya ngomong itu perlu. Puasa itu bukan ibadah puasa kan banyak. Tidur termasuk ibadah, ya enggak, tapi kalau tidurnya itu kurang ajar, ada tidur kurang ajar dari pagi sampai sore itu kurang ajar. Itu kan kalau sama kayak model-model gitu, memang kemarin udah dibahas juga kita ya sekitar ibarat bisa gitu kan. Yang namanya puasa itu kan ibaratnya kita menahan. Nah salah satunya dengan menahan tidur itu gimana dia tidak tidur dari sore sampai pagi sampai sore dan akhirnya meninggalkan kewajiban, itu kan dia tidak bisa menahan. Sementara makna dari puasa itu sendiri adalah menahan. Kayak gitu. Enggak, tidur itu sebenarnya dibolehin, tapi dalam artian enggak setiap saat itu tidur. Ya walaupun kita juga nggak tahu ini riwayat itu benar-benar sahih atau enggaknya. Ya riwayat kan memang ada kan riwayat yang tidurnya orang ketika puasa itu ibadah, memang ada, cuman kita kan belum ngecek juga ya benar-benar sahih atau memang sekedar ibaratnya kata-kata orang lah, bukan dari kata-kata kita atau teman-teman kita kan bisa lagi. Oke. Mungkin bisa disimpulkan ibadah itu sendiri dalam perspektif filsafat adalah pengabdian diri. Pengabdian diri itu udah termasuk filsafat. Gak ada orang pengabdian diri itu tulus. Maksudnya kalau udah bilang pengabdian, apapun dia tulus melakukannya. Makanya anak filsafat itu jangan salah paham, sahabat Soul Channel. Anak filsafat itu bukan berarti dia tidak bertuhan, tapi dia itu bertuhan tanpa kalian berpikir dia itu bertuhan. Nah itu kan filsafat itu bahasnya. Ini kan kalian berpikir bahwa anak filsafat itu nggak bertuhan, nggak sholat segala macam. Lah buktinya saya begini penampilan bukan berarti saya nggak bertuhan. Saya juga masih sholat, masih puasa dan segala macamnya. Makanya jangan menurut saya semua anak filsafat itu ada yang memang otaknya itu nggak beres gitu loh. Bukan karena filsafatnya, tapi memang otaknya itu nggak beres dari awal gitu. Kayak udah gitu loh. Basicnya. Fondasi awalnya itu kadang-kadang kemana dulu nih gitu ya. Makanya dia kadang-kadang bangunannya juga ujung-ujungnya kan ada juga ya kan. Makanya kadang-kadang yang aku lihat kayak orang sekarang bilang bahwa ketika anak filsafat itu nggak ada yang sholat. Goblok itu namanya bahasa ini ya kan. Kita ngebaca itu perlu karena kenapa ya anak filsafat itu pada umumnya ya sekedar filsafat itu secara pemikirannya, tetapi secara ibadahnya dia juga melakukan pribadinya masing-masing. Ibadah kan dia melakukan sendiri, sholatnya sendiri, puasanya sendiri, gitu kan. Makanya dari situ pengabdian itu sendiri ya udah sikap menyeluruh lah, bisa dibilang gitu, udah.